Terus untuk kejadian tadi siang yang penuh drama. Untuk kejadian tadi siang yang bikin heboh semua orang. Emang bener ya, Pak Ferdi itu pinter sandiwara. Angkat tuh tadi cariin lagi. Ah, udahlah nggak usah. Lagian aku tahu banget nih ya. Kalau udah kayak gini, dia itu udah terjebak sama permainan aku. Yakin? Drama udah biasa. Happy-happy aja ya. Sayang, kamu kenapa-napa? Gak tahu nih mas, dari pagi aku mual-mual banget. Ya udah kita ke dokter aja yuk. Ini muka kamu pucat banget loh. Kenapa aku tiba-tiba mual begini ya? Apa jangan-jangan aku hamil? Selamat ya Pak, istri Bapak positif hamil. Istri saya hamil, Dok. Ya, Vi, kamu beneran hamil? Berarti aku mau punya anak dong. selamat ya Bu Vivi, Pak Zidan. Tunggu. Kamu suster yang waktu itu sok-sokan bela-belain Nina kan? Ya kan? Kamu kan? Vi, udahlah. Gak usah inget-inget lagi kesalahpahaman yang udah lalu. Mendingan sekarang kita mikir gimana caranya jagain anak kita. Ya? Jadi ngeselin mas. Ya udah. Sus, maaf ya Sus ya. Ya nggak apa-apa. Dok, maaf ya Dok. Selama semester awal sebaiknya jangan melakukan banyak aktivitas dulu. Karena beresiko. Harus banyak bed rest supaya kandungannya baik-baik aja. Tapi dok, saya lagi nggak bisa bed rest. Soalnya malam ini saya mau ada acara gathering kantor ke villa. Vi, udahlah. Kamu kan bisa izin. Nggak bisa, itu acara penting. Untuk merayakan kenaikan jabatan Vivi. Cheers! Cheers, yeay, thank you. Selamat. Makasih ya Pak. Selamat ya. Iya, makasih ya udah dateng ya. Ngapain sih dia nelpon? Jangan-jangan nyariin Vivi. Aku nggak mau ikut campur lagi urusan Zidan sama Vivi. Saya ke dalam dulu ya. Halo? Halo Nin. Nin, alamat kalian gathering itu di mana ya? Vivi lagi hamil muda, Nin. Dia tuh pergi diam-diam tanpa sepengetahuan aku. Padahal dokter juga udah ngelarang dia. Dia tuh nggak boleh terlalu capek. Pokoknya aku harus jemput dia, aku harus bujuk dia untuk pulang. Aku nggak tahu kalau Vivi lagi hamil. Sorry Dan, aku nggak mau ikut campur lagi urusan rumah tangga kalian. Lagian hubungan lu sama Vivi juga udah nggak baik. Nin, aku mohon Nin. Vivi mana? Udah mau acara puncak. Apa-apaan ini? Berhenti ya semuanya. Kalian ngapain? Ngapain di sini? Saya udah booking villa ini. Malah mengadakan party di sini. Maaf Mbak, saya Nina. Saya udah booking villa ini via telepon. Bahkan saya udah bayar lunas. Hah? Gimana sih ini? Pak, tolong jelasin ke semuanya. Karena saya udah booking villa ini. Saya juga punya bukti booking kok. Aduh, saya juga kurang paham. Ntar saya tanya sama petugas lain ya. Lagi ada masalah kayak gini, Vivi malah nggak ada. Aku harus cari dia dulu. Mau kemana kamu? Mau kabur tuh pasti. Mau kemana? Bel, tante ikut. Mama. Nggak usah, kita di sini aja. Biar diurus sama Bella. Kamu cantik banget sih malam ini. Makasih ya.
Harum nih. Vivi? Pak Ferdi? Bila kami yang keliru, kami akan angkat kaki dari sini. Silakan lanjut lagi party di sini. Halo, rumah sakit. Tolong kirim ambulans ke sini ya. Ada yang celaka. Jangan-jangan dia yang dorong. Diam kamu! Kamu gak tahu apa-apa ya? Jangan asal nuduh ya. Gak mungkin lah calon mantu saya yang melakukan kejahatan seperti ini. Gak mungkin! Siapa tahu Bu, soalnya dia yang kesel banget sama Nina. Sampai disamperin ke atas. Cukup. Bukan waktu yang tepat buat debat. Wanita ini butuh pertolongan. Makasih ya Mas Satria. Nanti saya kabarin lagi soal kondisi pasien. Makasih. Semua tetap di tempat. Nggak ada yang boleh ninggalin lokasi. Emangnya kamu siapa? Ngelarang-larang kita pergi dari sini? Saya Ibda Satria, Kanit Reserse Kriminal. Kalian semua harus diminta keterangan dan diperiksa sehubung dengan kecelakaan yang menimpa Nina. Misi mas. Vi, Nina kenapa? Mas Zidan, kamu ngapain di sini? Bel, tolong jujur apa yang kamu lakuin di atas tadi. Kamu serius nanyain soal ini sama aku? Jawab aja. Iya, tadi aku ke dalam karena aku mau nyusulin dia. Tapi sumpah, aku gak pernah ngelakuin apapun sama dia. Udah jujur aja, biar pelakunya cepat ketangkap. Saya lihat kamu ribut sama Nina, terus kamu ke atas, kamu nyusul Nina kan? Kamu mau apa lagi kalau bukan ngedorong Nina? Satria, kamu harus percaya sama aku, Satria. Jangan dengerin kata orang yang gak ngeliat kejadiannya. Udah jujur aja, biar pelakunya cepat ketangkap. Saya lihat kamu ribut sama Nina, terus kamu ke atas, kamu nyusul Nina kan? Kamu mau apa lagi kalau bukan ngedorong Nina? Satria, kamu harus percaya sama aku, Satria. Jangan dengerin kata orang yang gak ngeliat kejadiannya. Oke. Kalau kamu ngerasa lihat dan tahu kejadian, jelasin ke aku sekarang gimana dan apa yang kamu lakuin di atas. Oke, awalnya memang aku ada masalah sama dia karena hal tadi. Dan aku nyusulin dia karena masalah kita belum clear. Dan pas aku ke dalam, aku gak ngeliat dia. Aku cuma dengar suara teriakan di balkon. Ya udah aku samperin, ternyata dia jatuh. Itu aja. Sumpah aku gak ngelakuin apapun, Satria. Kamu harus percaya sama aku. Alah, alasan aja itu Pak Polisi. Diam ya. Kamu gak ngeliat apa-apa. Kamu gak tahu. Jangan tahu ya. Satria. Kamu dengerin Bella. Stop interogasinya. Gak mungkin Bella melakukan kejahatan.
Dengar dong. Biarin aku lakuin tugasku, Bang. Saya minta kejujurannya. Di antara kalian semua, siapa yang nggak ada di bawah? Pak, kebetulan saya lagi hamil muda dan saya pusing dan mual banget. Makanya saya istirahat di lantai atas, Pak. Pak, istri saya ini lagi hamil, Pak. Jangan tekan istri saya seperti itu. Udah jelas nggak ada keterlibatan istri saya dalam kasus terjatuhnya Nina, Pak. Dia mual, Pak. Dia lebih memilih istirahat di kamar. Ini udah pasti pelakunya adalah Ferdi, Pak. Saat itu dia berada di atas juga. Mau ngapain coba dia di atas? Sementara yang lain, semuanya itu di bawah, Pak. Nikmatin pesta, nikmatin party. Pak, tadi itu saya pusing banget. Saya hampir nyaris pingsan, makanya Pak Ferdi bantuin saya, nolongin saya, Pak. Ditolong? Iya. Oke, Saudara Ferdi. Apa keperluan Anda di atas? Ada urusan? Ada sesuatu yang Anda ambil? Atau emang lagi berduaan aja sama Mbak Vivi? Pak, Bapak dengar sendiri kan? Vivi sakit, Pak. Mual. Saya ini hanya kasihan sama Vivi, Pak. Jangan menggiring asumsi lebih. Lagian, saya sudah menikah. Saya sudah punya keluarga. Apakah salah kalau saya menolong karyawan saya yang sakit? Pak, dan tadi saya juga baru aja keluar kamar karena dengar teriakan, Pak. Dan pas saya cek di luar sana, ternyata ada dia. Jaga mulut kamu ya. Yang asal nuduh bisa nggak? Saya berani bersumpah. Saya nggak pernah celakain cewek itu. Satria, Satria kamu harus percaya sama aku. Aku nggak pernah dorong orang itu. Nggak rasa cukup ya? Saya di sini nyari kebenaran. Bukan waktunya kalian untuk saling tuduh. Karena apa? Kita nggak punya bukti yang akurat untuk menentukan siapa pelakunya sekarang. Tapi yang pasti siapapun yang ada di sini sekarang, tanpa terkecuali, berpotensi jadi tersangkanya. Dan saya berharap saudari Nina segera sadar sehingga dia bisa memberikan keterangan. Siapa pelaku yang sudah mendorong dan mencelakai dia dari atas.